Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Palembang 5 yang beranggotakan Imam Raji Urianda dan Yoga Pratama. Adapun mentor kami Mbak Desti Liliatmi. Nah, judul artikel kami tinjauan historis terhadap bangunan water torrent peninggalan kolonial Belanda di Palembang tahun 1928 sampai 1963. Untuk jurnal tujuan kami adalah jurnal Mozaik Humaniora dari Universitas Airlangga yang saat ini terindeks Sinta 2. Nah, untuk update terbaru dari artikel kami sudah memasuki bagian hasil dan pembahasan. Di bagian hasil dan pembahasan ini kami memiliki 3 sub pembahasan yang dimulai dari pembahasan mengenai pembangunan Kota Palembang pada masa Gementeh Palembang. Nah, di mana pembangunan pada masa Gementeh Palembang ini pembangunan itu dirancang oleh pemerintah berdasarkan pembagian wilayahnya. Nah, untuk salah satu pembagian wilayah itu adalah wilayah kantor pemerintahan. Nah, di wilayah inilah gedung ini dibangun. Terus ada kawasan lain yang dibangun di Kota Palembang seperti kawasan industri dan lain sebagainya. Nah, untuk sub yang kedua akan dijelaskan oleh Saudara Yoga. Baik, terima kasih kepada Imam Lazio Randa. Di sini saya akan menjelaskan isi dari subbab yang kedua, di mana yaitu tertoran. Pada subbab yang pertama, kami telah menjelaskan rancangan umum bangunan Kota Palembang pada masa Gementeh. Nah, kemudian pada subbab yang kedua ini kami menjelaskan lebih spesifik pembangunan water torrent yang menjadi topik pembahasan kami, di mana kami menjelaskan latar belakang pembangunan bangunan ini, serta kami juga menjelaskan arsitektur yang dipakai pada pembangunan water torrent ini. Untuk sebab yang ketiga, yaitu transportasi fungsi bangunan water torrent. Untuk sebab yang ketiga ini kami membahas transformasi fungsi bangunan water torrent. Di mana transformasi fungsi ini dari zaman ke zaman itu berbeda. Seperti pada saat zaman Belanda, zaman Jepang, dan zaman awal kemerdekaan. Penggunaan gedung ini berbeda. Nah, kami membahas transformasi fungsinya. Nah, pada zaman Belanda itu gedung ini difungsikan sebagai tempat untuk instalasi air untuk warga kota dan juga sebagai gedung pemerintahan atau kantor Burgomaster atau Wali Kota Gementeh Palembang pada saat itu. Nah, pada saat zaman Jepang, gedung ini difungsikan sebagai kantor cukan. Nah, adapun untuk penggunaan sebagai menara airnya itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya lagi, tapi tetap berfungsi sebagai instalasi air. Hanya saja penggunaannya tidak seintens pada saat Belanda. Nah, untuk eksistensi yang sekarang, transformasi yang sekarang kami cantumkan di dalam artikel kami, masih proses untuk penyusunan. Nah, mungkin itu akan jadi update progres berikutnya. Nah, jadi insya Allah untuk seminggu lagi bagian hasil dan pembahasan akan selesai, begitu juga simpulan dengan abstrak. Nah, mungkin itu saja update terbaru dari artikel kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.